Yang pertama adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi terserah kalian ingin men-staking selama berapa bulan. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah project DeFi atau Decentralized Finance yang mana ini merupakan multi-utility token pertama yang berada di ekosistem blockchain Pulse Chain. Bagi kalian yang belum tahu ya, Pulse Chain itu merupakan salah satu blockchain yang memiliki skalabilitas lebih baik dibandingkan dengan Ethereum. So, biar nggak terlalu lama, di sini kita akan bongkar tuntas tentang platform yang bernama Pulse Finance. Oke, hal pertama yang kita bahas di sini adalah apa sih Pulse Finance ini? Jadi Pulse Finance ini kalau di sini kita cek ya, itu disingkat sebagai PulseFi. Jadi saya harap kalian nggak bingung, PulseFi dan juga Pulse Finance itu sama. Kalian kalau mau tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke websitenya di pulsefi.net, nanti linknya saya taruh di description. Kemudian kalian juga bisa cek ya di bagian white paper, dengan cara mengklik menu white paper, nanti otomatis kalian akan didirect ke halaman white paper yang di sini berupa file PDF. Cuma setelah saya cek, penjelasan yang ada di white paper dan juga yang ada di website itu kurang lebih sama. Jadi di video ini saya akan lebih fokus di websitenya. Paham ya? Pulse Finance, the first multi-utility token on Pulse Chain. Jadi Pulse Finance ini merupakan sebuah first multi-utility token atau token pertama yang memiliki banyak kegunaan di ekosistem blockchain Pulse Chain. Dan di sini ada keterangan bahwa kalian tuh bisa menstakingkan token PulseFi itu dengan return 58% per tahun dengan no minimum staking. Jadi sebanyak apapun token PulseFi yang kalian miliki itu bisa kalian stakingkan nantinya. Nah, di sini ada tombol menuju aplikasinya ya. Nanti akan kita coba explore. Cuma sekarang di sini saya jelasin dulu tentang PulseFi ini. About Pulse Finance. Nah, di sini ada 4 poin ya yang mencerminkan tentang Pulse Finance ini. Poin yang pertama adalah Pulse Finance ini adalah sebuah protokol staking advance untuk PRC20. Jadi saya ulangi lagi, ini merupakan platform staking untuk ekosistem Pulse Chain. Kemudian poin yang kedua adalah platform ini menawarkan high return atau reward yang tinggi dan juga full decentral. Poin yang ketiga, tim Pulse Finance ini merupakan kumpulan orang yang memang telah berpengalaman ya dalam hal seperti ini. Dan poin yang terakhir adalah setelah blockchain Pulse Chain itu rilis, kalian itu bisa segera melakukan migrasi ke chain tersebut. Karena kalau saya cek sih sekarang ya, Pulse Chain itu setahu saya baru dalam tahap testnet, jadi belum mainnet. Kemudian di sini kita bicara mengenai tokenomics-nya, di mana nama token native di ekosistem Pulse Finance ini merupakan token PulseFi. Ini ya, tulisannya PLSFI dengan total supply ada sebanyak 100 juta token. Dan di sini ada sedikit singgungan ya terhadap Dogecoin karena jumlah supply dari koin Doge itu kan nggak terbatas ya. Berbeda dengan PulseFi token yang memiliki batas supply sehingga itu bisa membuatnya lebih bernilai. Lalu kita bicara mengenai utility-nya ya atau kegunaan dari PulseFi ini, di mana fungsi dari token PulseFi adalah sebagai token staking dan liquidity pool staking yang kompatibel dengan PRC20 atau ekosistem dari blockchain Pulse Chain. Kalau kalian ingin tahu lebih detail mengenai aplikasinya, kalian bisa klik di bagian sini ya, Launch Staking DApp. Ini kita akan didirect ke halaman aplikasi desentralnya. Kalian bisa fokus di menu staking zone karena menu yang lain ini masih dalam tahap development ya. Kalian masuk ke staking zone. Di sini ada dua option. Yang pertama adalah
single staking, dan yang kedua adalah LP staking. Kalau yang single staking, kalian tuh bisa memilih di antara 4 option. Yang pertama adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi terserah kalian ingin men-staking selama berapa bulan. Yang pasti semakin lama kalian melakukan staking, maka akan semakin besar APY atau reward yang akan kalian dapetin. Sedangkan kalau kalian tertarik untuk menjadi penyedia liquidity-nya, kalian bisa ke yang LP staking. Ini rewardnya lebih besar, yaitu 120% dalam setahun. Tapi tentu pertama kalian harus koneksikan wallet terlebih dahulu ya. Rekomendasi dari saya kalian menggunakan wallet MetaMask. Oke, kita lanjut di bagian websitenya. Di sini kita bicara mengenai goal. Jadi apa sih goal dari Pulse Finance ini? Untuk goal, mereka adalah built by investors for investors. Jadi, platform ini dibangun oleh investor dan juga untuk investor. Jadi, maksudnya adalah PulseFi ini dibangun oleh komunitas Pulse Chain untuk memperluas adopsi dari blockchain Pulse Chain. Jadi kalau kita ibaratkan di jaringan BSC misal ya, itu kayak PancakeSwap gitu ya. Sedangkan kalau di ekosistem Ethereum itu kayak Uniswap. Cuma ini adalah the first token multi-utility dari Pulse Chain. Kemudian kalau kalian tertarik untuk join ke komunitasnya, kalian bisa klik link ini ya, join our active community. Atau nanti linknya saya taruh di description ya, ada link menuju grup Telegram khusus untuk user Indonesia. Sekarang kita bicara mengenai tokenomics-nya, dan di sini dibagi jadi dua ya. Yang pertama adalah mengenai distribution, yang kedua mengenai tax-nya. Yang pertama kita bicara mengenai token distribution, di mana 24% masuk ke reward staking, 24% masuk ke public round, 17% masuk ke initial LP token, jadi untuk liquidity awal-awal mereka ya. 12% masuk ke operasional, 9% masuk ke listing centralized exchange, 8% masuk ke private raise, dan yang 6% itu masuk ke tim. Sedangkan untuk tax, ini antara buy or sell itu sama ya, 8%, sama-sama 8%. Dengan pembagian 2% masuk ke liquidity, 2% masuk ke marketing, 2% masuk ke staking pool, 1,5% masuk ke development, dan juga 0,5% masuk ke sistem burning. Jadi setiap ada transaksi, itu akan ada yang masuk ke sistem auto burn. Ada token yang dibakar otomatis. Kemudian kita coba cek untuk holdernya. Saat ini token PulseFi ini bisa dibilang masih sedikit ya holdernya, masih 389 holders. Kenapa? Karena ini baru aja launching. Karena sebelumnya PulseFi ini sempat melakukan event pre-sale ya di website PinkSale, di mana di pre-sale ini dia tuh berhasil mendapatkan sebanyak 3.122 komitmen BNB. Wow, gede banget bro. Jadi kalian jangan heran ya kenapa bisa dibilang holdernya masih dikit, karena ini baru aja rilis. Sedangkan untuk smart contract auditnya ini juga sudah mendapatkan verifikasi ya dari platform smart contract audit yang bernama Contract Checker Blockchain Solutions. Dan untuk chartnya di sini bisa kita cek di PuCoin ya, yang kalau kita perhatikan di sini harganya untuk sekarang ini bisa dibilang dalam posisi drop ya. Mungkin ini dikarenakan orang-orang yang ikut pre-sale sebelumnya itu melakukan penjualan secara berkala. Tapi menurut saya pribadi, selama projectnya terus berjalan, apalagi ini merupakan sebuah token multi-utility pertama di Pulse Chain ya, itu tidak menutup kemungkinan harganya itu bisa terdongkrak naik. Sekarang kita bahas tentang masa depan dari PulseFi token atau platform Pulse Finance ini. Di mana di sini ada 6 poin ya. Yang pertama adalah token PulseFi itu akan migrasi ke blockchain Pulse Chain setelah mainnet dengan rasio 1:1. Karena kalau kalian cek sekarang itu kan masih berada di ekosistem BSC ya. Kemudian poin yang kedua adalah limitasi 1% untuk satu wallet. Nah, tujuannya untuk menghindari aktivitas dump oleh para whales. Selanjutnya poin yang ketiga itu nggak ada lagi minting, alias jumlah supply-nya itu sudah fix. Kemudian poin yang keempat adalah tax-nya itu tidak tinggi. Entah itu pajak buy or sell itu sama-sama 8%. Poin yang kelima, jumlah supply yang dibatasi dan tidak akan bertambah alias limited supply. Dan poin yang terakhir adalah 2% dari volume trading itu otomatis masuk ke liquidity pool untuk menjaga harga.
Kemudian di sini ada Pulse Finance Plan. Jadi kita bicara mengenai roadmap-nya ya. Dimana kalau kita perhatikan sih harusnya sekarang token PulseFi ini berada di phase atau tahap yang kedua. Mereka baru saja melakukan pre-sale, melakukan audit, kemudian listing di PancakeSwap juga udah, marketing push sudah dimulai, lalu merilis utility untuk yang pertama dan kedua, dan ada competition and giveaway. Nah, untuk detail mengenai kompetisi dan giveaway ini bisa kalian cek di grupnya ya, supaya kalian itu bisa tahu kapan eventnya dimulai. Kemudian di tahap yang ketiga, mereka akan listing di CMC atau CoinMarketCap, listing di CoinGecko, melakukan profesional marketing campaign seperti di YouTube, TikTok, Twitter, mengadakan AMA, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah mendevelopment untuk utility yang ketiga. Selanjutnya tahap yang keempat, mereka mulai melanjutkan untuk marketing yang lebih advance, merilis utility yang ketiga, mulai mendevelop untuk utility keempat. Selanjutnya ada upgrade website dan ini akan dilanjutkan. Untuk komunitas, kalian bisa join ke grup Telegram yang khusus Indonesia ya. Dan ini kebetulan membernya masih sedikit, masih 31 member. Karena ini baru aja rilis dan baru menarget user asal Indonesia. Jadi, kalau kalian tertarik untuk tahu lebih dalam mengenai PulseFi ini, kalian bisa join ke grup PulseFi Indonesia. Nanti linknya saya taruh di description. Ya, sebenarnya ada juga yang grup versi global ya. Cuma di sini saya rekomendasikan kalian untuk masuk yang grup Indonesia. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk membeli token PulseFi ini, kalian bisa beli lewat PancakeSwap. Dengan cara kalian mengambil address tokennya di BSC Scan. Nanti link menuju BSC Scan saya taruh linknya di description ya. Kemudian kalian copy di bagian kontrak, lalu masukkan ke PancakeSwap. Lalu kalian bisa swap dari koin BNB ke token PulseFi. Oke, nanti tutorial bagaimana cara membeli lewat PancakeSwap saya taruh linknya di description. Tapi jangan lupa saya selalu tekankan do your own research. Lakukan riset mandiri terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk invest di kripto apapun. Paham ya? So, itu aja sih untuk video kali ini tentang DeFi yang bernama Pulse Finance. Kalau kalian tertarik ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke websitenya di pulsefi.net. Nanti linknya saya taruh di description. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.